warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismawati, kelas PBS 6A NIM 1945. Di sini saya bikin video tentang ujian akhir semester saya mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah, saya akan menjelaskan yang saya pahami di satu semester ini. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tentunya Anda perlu menerapkan strategi pemasaran agar bisa menarik banyak pelanggan. Semakin banyak pelanggan, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Dari begitu banyaknya strategi pemasaran yang bisa kita gunakan, salah satu yang paling efektif dan wajib untuk dicoba yaitu word of mouth. Penasaran dengan strategi word of mouth ini? Simak informasi berikut ini. Secara singkat, word of mouth merupakan mempromosikan barang atau jasa dari satu mulut ke mulut yang lain, dari orang yang satu dari orang yang lain tanpa adanya paksaan murni. Itu tentunya pastinya Anda pernah mendapatkan rekomendasi toko maupun produk dari kerabat ataupun keluarga. Biasanya orang yang merekomendasikan produk tersebut pasti sudah sangat merasakan khasiat manfaat atau hasil yang didapatkan karena percaya dengan omongan orang tersebut. Anda pun juga tertarik untuk mencobanya pasti. Disinilah kekuatan dari word of mouth marketing. Hubungan dan kepercayaan dari masing-masing orang tidak hanya diterapkan percakapan saja. Nyatanya word of mouth sendiri bisa kita temukan di mana saja. Contohnya seperti ulasan produk yang bisa kita baca sebelum memesan online, seperti kayak di Shopee, TikTokers, bahwa satu ulasan buruk saja sudah mampu membuat calon pembeli ragu untuk memesan produk tersebut. Memang word of mouth marketing menjadi strategi pemasaran yang sulit untuk dikontrol secara langsung, apalagi dilakukan secara alami. Namun bukan berarti Anda tidak bisa menggunakan strategi yang satu ini. Berikut tips-tips yang bisa saya berikan, yang bisa kita lakukan agar para konsumen puas dan Anda pun bisa memanfaatkan strategi ini. Yang pertama, prioritaskan kualitas produk dan layanan. Tentunya ini tidak akan bisa berjalan apabila produk dan jasa yang Anda jual tidak memiliki kualitas yang bagus. Kualitas yang dimaksud ini juga mencakup tampilan luar barang yang dijual. Sebab kesan pertama adalah segala dalam menjalankan bisnis yang sukses. Bagaimana seorang bisa merekomendasikan produk Anda jika tampilannya saja tidak menarik? Yang kedua, selanjutnya itu persiapkan segala detail operasional bisnis dengan matang. Pastikan bahan-bahan produksi yang digunakan memiliki kualitas yang baik, terutama jika Anda bergerak di bidang kosmetik. Nah, ini fokus untuk menghadirkan produk yang berkualitas, baik diimbangi juga dengan layanan yang baik pula. Yang kedua itu buat program referral. Tidak semua pelanggan yang puas dengan produk kita dan layanan kita akan mau merekomendasikan kepada kerabat, teman maupun keluarga. Kita harus paham bahwa setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Mereka juga tidak merasa diuntungkan apabila merekomendasikan bisnis kita. Salah satu cara untuk menerapkan word of mouth secara efektif adalah dengan membuat program referral. Program referral ini juga memberikan pelanggan potongan harga atau voucher setiap kali mereka merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Selain program referral, kita juga bisa meminta ulasan yang baik tentang produk yang kita tawarkan. Cara lain adalah kita memberikan kartu nama yang berisi nomor telepon kita dan berisi produk-produk serta website kita untuk memudahkan kita memperluas jaringan bisnis yang dimiliki. Selanjutnya itu mengundang influencer seperti kayak endorse memiliki platform yang lebih besar. Dia itu kayak semakin mudah untuk mempromosikan karena memang dia mempunyai platform yang besar. Yang selanjutnya itu promosi yang dikeluarkan dari mulut pelanggan yang puas atas merek. Anda dapat secara signifikan mendongkrak reputasi merek kita. Hal itu juga berpengaruh pada bagaimana produk dan jasa bisa dibeli. Persepsi pelanggan dapat dibentuk dan tren baru yang dapat terbentuk.
Lanjut, produk dan jasa bank. Titipan atau simpanan terdiri dari dua wadiah, merupakan titipan murni di mana kebutuhan harta titipan wajib dijaga sehingga tidak memperbolehkan dana titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. Yang kedua, mudharabah. Berbeda dengan al-wadiah, mudharabah merupakan dana titipan atau simpanan yang dapat dikelola oleh pihak yang mendapatkan titipan. Meski dapat dikelola, risiko yang terjadi atas pengelolaan uang yang dititipkan berdasarkan mudharabah tidak boleh dibebankan kepada pemilik uang. Selanjutnya, bagi hasil. Mudharabah selain dipakai sebagai prinsip dalam titipan atau simpanan dana, mudharabah juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana, investor, dan pelaksana usaha atau pengusaha dengan bank sebagai perantaranya. Musyarakah merupakan produk syariah yang memfasilitasi kerjasama dua orang atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan aset bersama dengan mengembangkan berbagai aset bersama yang telah dimiliki bank, baik itu dalam bentuk dana, kemampuan, dan sebagainya. Jual beli. Bai al-mudharabah. Bai al-murabahah pada dasarnya merupakan sebuah produk pengkreditan berbasis syariah. Dalam bai al-mudharabah ini, bank membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh pembeli, kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Bai as-salam merupakan kebalikan dari bai al-murabahah, di mana bank memberi sejumlah sesuatu produk, misalnya bagi hasil pertanian yang dimaksudkan untuk membantu petani dalam penjualan produknya, sehingga petani segera melanjutkan usahanya. Selanjutnya, bai al-istina memiliki prinsip yang hampir sama menyerupai bai as-salam. Perbedaannya yaitu pada bai al-istina bank membuat pernyataan secara terpisah. Selanjutnya, jasa pelayanan perbankan syariah. Penyaluran dana bank syariah terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi, khususnya produk perbankan umum, guna menghasilkan profit dari usaha yang dilaksanakan. Seperti bank memiliki produk masing-masing yang mereka tawarkan kepada calon nasabah. Di antaranya berbagai produk-produk bank umum adalah simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposit, kredit investasi, dan kredit modal. Lanjut lagi pembahasan tentang periklanan bank. Iklan bank dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk bertransaksi pada bank syariah. Iklan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, karena informasi yang diberikan sudah cukup jelas mengenai produk yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia, kelebihan produk dan manfaat dari produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah melalui iklan yang disampaikan. Dan Bank Syariah juga tidak terlalu mengeluarkan produknya secara berlebihan yang disampaikan di media iklan, sehingga iklan tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah, di mana tujuan iklan adalah untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu bank, seperti peluncuran produk baru, manfaat produk, atau di mana dapat diperoleh keuntungan dan kelebihan suatu produk atau informasi lainnya, dan juga untuk menarik perhatian dan minat para nasabah baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari calon pembeli nasabah. Adapun manfaat penggunaan iklan, yaitu iklan tentang perusahaan atau produk juga bermanfaat sebagai pembuka pintu calon pembeli bagi sales eksekutif. Calon pembeli yang telah mengenal nama perusahaan atau merek produk iklan di televisi, radio, surat kabar, majalah, pameran atau cara lainnya biasanya melebihi antusias dan restriktif menerima kunjungan sales eksekutif. Selanjutnya, lokasi bank. Dalam satu bank terdapat berbagai jenis tingkatan kantor bank. Jenis tingkatan ini ditunjukkan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya. Untuk menentukan tingkatan atau jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Begitu pula wewenang untuk mengambil keputusan suatu masalah, seperti dalam hal batas maksimal dan minimal pemberian pembiayaan juga dimiliki oleh masing-masing jenis tingkatan. Jadi, lokasi bank juga menentukan banyaknya nasabah, karena jika pemilihan sasaran atau target pasar yang tidak mengikat dimensi, maka strategi tidak dapat digunakan. Yang selanjutnya itu penentuan lokasi sangat penting guna mendukung strategi pemasaran produk perbankan, baik bank negara maupun swasta akan menempatkan kantor pusat, kantor cabang hingga kantor pas di tempat-tempat yang strategis.
terlalu berjauhan antara kantor cabang yang satu dengan yang lainnya, jadi memudahkan fungsi kontrol dari para pengawas kantor pusat terhadap seluruh komponen cabang mengenai pelaksanaan pelayanan aktivitas perbankan yang sedang atau sudah berlangsung, seperti dekat dengan perumahan atau di rumah masyarakat, di jalan poros atau jalan raya, dekat dengan perkantoran. Strategi promosi merupakan salah satu awal dalam rangka mengenalkan produk kepada konsumen, dan ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Strategi promosi akan bisa berguna dengan optimal bila didukung dengan perencanaan yang infrastruktur dengan baik di masa sekarang. Kegiatan promosi dapat memiliki pengaruh besar dengan cakupan regional yang luas sehingga mereka dapat membantu meningkatkan penjualan bisnis. Strategi pemasaran yang umum digunakan adalah advertising, personal selling, public relation, direct marketing, dan sales promotion. Pada setiap strategi yang ingin digunakan harus mendapatkan gambaran yang jelas dulu sehingga dapat memudahkan dalam menjalankan strategi tersebut. Perusahaan jasa harus dapat merancang strategi promosi yang tepat dalam mencapai tujuan perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan adalah dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian konsumen melakukan pembelian, maka perusahaan harus menetapkan strategi pemasaran secara sesuai dengan kondisi pasar. Dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya yaitu dengan memilih promosi yang tepat dalam memasarkan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi promosi faktor produk yang yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik dan cara produk itu dibeli, dikonsumsi, dan dipersepsikan, dan jika produk itu produk industri yang bersifat teknis, personal selling paling tepat untuk mempromosikannya karena penjual harus memberikan penjelasan teknis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan. Kemudian jika pelanggan memandang risiko pembelian suatu produk, ini menekankan promosi dan personal selling. Faktor pasarnya itu faktor yang mempengaruhi benar atau bauran promosi bersifat sasaran meliputi 3 bauran promosi meliputi 3 variabel, yaitu luasnya geografi pasar, tipe pelanggan, dan konsentrasi pasar. Jika berdasarkan luas geografi pasar, misalnya nasional dan internasional, berarti promosi dapat dilakukan melalui televisi atau internet, bahkan karena adanya lebih efektif dan efisien. Etika perbankan adalah suatu pandang sifat banker dalam menjalankan tugasnya untuk mengajukan dunia perbankan, di mana etika perbankan sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan, mencakup dari segi bicara kepada nasabah, cara berpakaian, dan dari segi pelayanan kepada nasabah. Dan apabila ada karyawan yang tidak memenuhi etika-etika perbankan, maka pihak manajer bank wajib memberikan peringatan atau biasa disebut SP. Karena satu karyawan yang mengabaikan etika bank, maka reputasi bank juga akan dinilai kurang baik oleh nasabah. Biarlah nasabah berbicara terlebih dahulu, jangan sekali-sekali memotong pembicaraan pada saat nasabah berbicara. Pada saat berbicara, karyawan menyimak tanggapan isi pembicaraan, bersikaplah, jangan terlalu kaku, jangan juga bersikap kasar dan mengadili nasabah. Hargai dan jangan berprasangka buruk. Fokus pembicaraan kepada pokok permasalahan. Adapun larangan dalam etika perbankan yaitu dilarang berpakaian sembarangan. Maksudnya karyawan dilarang berpakaian sembarangan, terutama pada saat jam kerja dan pada saat melayani nasabah. Jika ditetapkan memakai pakaian seragam, maka harus menggunakan pakaian seragam pada hari-hari yang telah ditentukan. Karyawan juga dilarang menggunakan baju atau kemeja yang digulung atau tidak memasukkan baju ke dalam, utama untuk karyawan pria. Karyawan juga dilarang menggunakan aksesoris yang berlebihan. Jika tidak menggunakan pakaian seragam, sebaiknya menggunakan pakaian dengan warna yang tidak terlalu menyala. Warna-warna yang lembut bisa dijadikan pilihan. Kombinasi baju dan celana harus serasi dan sepadan. Dilarang melayani nasabah atau tamu sambil makan karena itu dapat membuat reputasi kita semakin jelek. Karyawan dilarang melayani nasabah atau tamu sambil makan, minum, atau merokok atau mengunyah
sesuatu seperti permen karet, karena apabila hal tersebut dilakukan akan menyebabkan konsentrasi dalam melayani nasabah menjadi berkurang. Pembicaraan dengan nasabah pun sering kurang jelas sehingga nasabah sulit untuk dimengerti. Maksud karyawan tersebut makan, minum, dan merokok dalam melayani nasabah dianggap kurang sopan dan melanggar etika pelayanan. Dilarang melayani nasabah atau tamu sambil mengobrol dengan karyawan lain, karena itu dapat kita mengabaikan nasabah itu. Apapun fokuskan pembicaraan hanya dengan nasabah yang sedang dilayani. Usahakan jika karyawan yang lain mengajak berbicara, jangan respon dulu, jangan dilayani dulu. Selain itu, jangan bercanda dengan karyawan lain. Jika hal ini dilakukan, kemungkinan nasabah akan tersinggung karena dianggap tidak serius dalam melayani dia. Karena dianggap tidak serius dalam melayani pekerjaan, tak dilarang menampakkan wajah yang tidak menyenangkan karena kayak misalnya ada masalah tadi rumah, jangan bawa ke kantor. Karyawan juga dilarang menampakkan wajah yang cemberut, memelas kayak sedih, atau melayani nasabah wajah yang cemberut dianggap melayani nasabah karena terpaksa. Oleh karena itu di depan nasabah harus tampilkan muka senyum, riang, dan ceria. Dilarang berdebat atau menyanggah agar tidak terjadi salah paham antara karyawan dengan nasabah. Baiklah, itulah materi yang dapat saya bawakan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.